biarkanlah si rekor tersebut itu udah menjauh aja. Karena saya ingin membuat rekor baru di sini. Tapi kan besok pasti menang loh. Woi, Amin. Kan selalu ada yang pertama kan ya kan? Iya, selalu ada yang pertama. Tidak terpancing. Aku Nick dan juga Alberto, cepet buang bolanya. Welcome back again to Persib Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh sealam dunia kumaha damang. Ketemu lagi di Persib Podcast bersama saya Ninit Kaluna dan Adi Pratama. Kita masih akan membahas berita-berita terupdate seputar Persib Bandung. Dan seperti biasa kita juga nggak mungkin berdua, karena kita juga sudah hadir para narasumber. Yang pertama, ini adalah mantan pemain Persib, yang juga mantan pemain tim nasional Indonesia, yang sekarang juga malang melintang menjadi komentator Liga 1. Lengkap pokoknya, CV-nya lengkap banget ya. Lengkap banget, tapi kita cuma mention 3 aja lah ya. Cukup ya, atau 4 lah ditambahin sama nomor 15, 5-nya adalah salto. Siapa lagi kalau bukan Kang Abo alias Jenal Arif. Damang Abo. Alhamdulillah, Nit, baik. Alhamdulillah. Sekarang katanya Abo juga lagi ngelatih-ngelatih ya? Kursus Udah pelatihan? selesai, udah selesai. Maksudnya kalau untuk langsung terjun belum mulai. Tapi secara keilmuan udah lumayan, alhamdulillah lah. Udah dapet lah. Kapan buka SSB? Nah itu tadi. Belum kepikiran sih, hanya ingin menambah ini aja. Mengadah pengetahuan, knowledge-nya, ya kan. Jadi bisa dikombinasikan dengan experience yang selama ini sudah dilakukan. Oh itu. Tapi nanti kalau buka SSB, pertanyaannya adalah Bandung dulu atau Garut dulu? Ya. Di mana ya? Lihat aja nanti. Kita lihat nanti. Dan berikutnya, narasumber yang kedua adalah pengamat sepak bola kesayangan kita semua, Bobotoh Persib, Kang Aun Rahman. Aun Rahman. Iya, R-nya 2 kalau di Twitter. Oh, yang dipromoinnya maunya Twitter. Oke. Dikasih tahu karena di Twitter dengan Instagram beda ini. Oh gitu. Ya. Kalau yang Instagram? Aun Rahman doang. Oh, biasa. Biasa. Karena waktu pas mau bikin Twitter udah ada yang pakai Aun Rahman, terus daripada liar ya udah tambahin R-nya 1 aja. Saya juga ada Twitter. Oh, ada? Ada Aun. Apa coba Pak Adi? Ordinary Pratama. Okay. Follow ya. Aduh, follow, udah tahu semua sih. Iya ya? Iya. Tapi jangan digembok dong. Gimana sih dipromoin tapi kok digembok? Iya juga sih. Yang bebas-bebas aja. IG enggak. Oh, IG enggak? Enggak. Oh, pantesan sering-sering kolaps ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan Persib untuk menghadapi semifinal leg kedua di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kalau kemarin kita sudah menjalani leg pertama dengan hasil yang cukup baik ya. Cukup baik. Nah, sekarang ini main di SJH, pastikan persiapannya berbeda lah. Ya, betul. Gitu. Kalau kemarin kita nggak ada penonton, sekarang pasti ribuan bobotoh ini siap untuk membirukan SJH. Coba kebayangkan bagaimana animo supporter di stadion nanti hari Sabtu besok. Patut dinantikan. Dan kita juga pasti menantikan koreo-koreo apa yang akan ditampilkan oleh para bobotoh. Betul. Nah, tapi sekarang kita ngobrol dulu tentang persiapan dari tim Persibnya sendiri. Ini ke Abo sama Kang Aun. Kalau misalnya kemarin leg pertama sudah beres, hasilnya cukup baik. Ada sisi-sisi positif yang pastinya bisa kita ambil dari leg pertama, dan juga menambal kelemahan-kelemahan apa sih yang ada di leg pertama kemarin supaya nanti leg kedua besok ini bisa lebih bersemangat lagi gitu. Dari Abo dulu atau dari Kang Aun dulu? Yang lebih dekat dulu deh. Yang deket juga belum tentu jadi sih. Canda. Biar kalau misalnya menjelang game itu nggak terlalu tegang. Gitu. Betul ya. Kang Aun dulu. Tentu kalau misalnya lagi ada pertandingan 2 leg tuh di mana-mana kan pasti ketika dapat hasil tertentu di leg pertama akan jadi evaluasi buat persiapan di leg 2. Di leg pertama kita lihat tim Persib sebenarnya main oke gitu, dan kita juga tahu kalau misalnya ada beberapa peluang yang sayangnya tidak terkonversi jadi gol. Saya rasa itu juga jadi bahan pemikirannya Coach Bojan dan juga tim pelatih ya kalau buat nanti di leg kedua tuh bagaimana, karena beda, udah situasinya udah beda nih. Kalau di leg 1 mungkin masih bisa banyak berhitung, sementara kalau misalnya di leg kedua kan
situasinya jadi lebih apa ya, lebih urgent lah, lebih urgent, lebih apa ya, harus jauh lebih matang persiapannya, karena kan apapun hasil yang terjadi di leg kedua ini yang akan menentukan langkah Persib selanjutnya lolos ke final atau tidak. Oke. Abo? Secara ini ya, kalau secara taktikal, saya yakin ya Coach Bojan juga sudah menyiapkan juga ya, menyiapkan materi latihan yang mungkin bisa dilakukan di leg kedua ini. Mau nggak mau juga sebisa mungkin kita jangan mau bertahan lah ya. Dan saya sudah menganalisa bahwa kemungkinan Bali ini akan melakukan strategi low block. Sepertinya ya, sepertinya. Dan berharap para pemain Persib itu frustasi ketika melakukan penetrasi. Nah, di sini memang PR-nya. Tetapi apa yang menjadi kendala sih di leg pertama sebetulnya tidak terlalu berat sih, maksudnya cuman hal yang pernah dibahas di sebelumnya, bahwa jaga kondisi yang baik itu memungkinkan para pemain itu lebih seger ya nanti di putaran kedua, di leg kedua ini. Dikarenakan apa? Ya kehadiran Bobotoh juga menjadi stimulus motivasi yang membuat para pemain itu akan lebih mengerahkan, bukan 100% lagi, 101%. Ini di kandang kita, kunci suksesnya bagaimana bisa membongkar pertahanan Bali di 15 menit pertama. Kalau kemarin 15 menit pertama itu terlalu hati-hati, kalau sekarang udah nggak ada istilah hati-hati lagi. Kalau bisa pressing lepasin di depan, pressing di depan udah di first areanya mereka ya. Kalau bisa masuk semua. Lebih berani lagi berarti ya? Harus. Dengan komposisi pemain yang sama mungkin ya? Iya, sepertinya tidak akan terlalu banyak perubahan. Starting 11-nya juga dari dulu tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Dan kita juga udah bisa menebak, tetapi ya itu tadi, sesuai kebutuhan. Ya seperti itulah. Oke, sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalnya dari kacamatanya Aabo, wah kebetulan kita semua pakai kacamata nih. Oh iya. Dari kacamatanya Aabo sama Kang Aun gitu ya, sektor mana sih mungkin yang kayaknya ini butuh dikasih refreshment sedikit atau memang mungkin lebih digencarkan lagi? Karena kan mungkin tadi dibilangnya kita harus lebih berani kan. Sektor mana sih sebenarnya yang mungkin ini harusnya lebih berani? Iya bisa ya gitu. Kalau ngelihat Bali kemarin main gitu. Iya, kalau melihat kemarin sepertinya di sektor wingback kiri ya. Kiri. Nah, karena memang Rezaldi itu punya kemampuan crossing yang bagus. Dia lebih berani keluar dari posisinya, karena ini bermain di kandang kan. Ketika dia melakukan serangan lewat sayap, lewat flank, dan saya yakin para pemain yang di posisi 6 seperti Dedi itu udah bisa mengcover posisi Rezaldi gitu. Karena sayang ya, dia punya kualitas crossingnya yang wah, saya yakin itu kalau saya masih main pun berharap dapat crossing seperti itu. Ada istilahnya umpan manja ya? Oh, manja banget. Gitu. Dan sektor itu ya. Manja. Kalau di sektor kanan, hand sejauh ini dalam hal bertahan itu sudah cukup baik. Dia begitu disiplin, man-to-man markingnya juga sangat baik. Tetapi ya itu tadi, masalah crossingnya memang harus sedikit di-up lagi. Itu hanya masukannya seperti itu. Oke, masukannya berarti adalah kanan dan kiri ya. Di sisinya Bule, Bule yang bukan Fikri ya. Benar juga. Bukan Bule Fikri, maksudnya Bule Rezaldi. Dan juga Mang Hen dari Aabo. Kalau dari Kang Aun? Sebenarnya kan ya tadi juga sebenarnya udah agak nyambung dari Aabo ya. Karena kan kita bisa lihat kalau golnya Persib itu banyak banget dari area serangan dari kiri gitu. Karena kan Rezaldi ataupun Edo gitu itu kan jauh lebih jauh lebih eksplosif lah untuk ngebantu serangan. Depannya Ciro juga luar biasa, makanya memang keseimbangannya agak timpang sebenarnya. Lebih banyak nyerang dari lebih banyak gol terjadi di sisi kiri. Meskipun sebenarnya itu juga mungkin sudah direncanakan juga oleh Coach Bojan gitu. Kalau misalnya bicara tadi
ternyata Bali itu mainnya dalam gitu ya, bertahan dengan rapat, dengan defensif sekali gitu. Cara terbaiknya memang untuk nge-stretch-nya itu pilihannya ada banyak banget. Bisa misalnya nge-switch permainan gitu ya, yang sering dilakukan sama Klok sama Dedi, atau ya memang juga melakukan aksi individu juga gitu, seperti yang dilakukan oleh Ciro, Febri atau Beckham. Sebenarnya dua pelatih saya yakin udah nyiapin juga. Oh kalau misalnya Persib gini, Bali akan gini, itu sebenarnya juga udah disiapin. Padahal lagi di laga penting kayak semifinal leg kedua, cuman penekanannya adalah ya mungkin pada nonton Liga Champions juga kan. Real Madrid kayak yang wah kayaknya enggak nih gitu. Tapi tahu-tahu kan mereka ngegolin di menit akhir, dan yang ngegolin itu bukan pemain utama gitu, Joselu gitu. Dan itu juga membuktikan pada akhirnya kalau udah di fase-fase yang sulit ataupun fase yang udah genting gitu, kadang juga udah bukan lagi soal bukan soal lagi teknikal dasar gitu, tapi keputusan jitu pelatihnya juga gimana. Nah itu saya rasa bakal jadi penting nanti di leg kedua, bagaimana Bojan atau Teko bikin keputusan di pertandingan justru yang akan berpengaruh terhadap hasilnya gitu. Dan mungkin menambahkan ya, dan pasti yang sudah diantisipasi ini terkait masalah adu penalti pasti. Ini memang sudah diantisipasi, dan Coach Bojan pun pasti sudah menyiapkan algojo terbaik. Siapa aja gitu ya. Siapa aja yang nendang penalti. Kan ini kemungkinan terburuk itu pasti terjadi, dan harapan sih jangan sampai pertandingan berjalan normal. Terkuatkan lainnya kan? Yang bermain TV. Iya, itu lebih ke mental lagi ya. Wah, gila sih. Dan ini hanya berbicara masalah kemungkinan ya, kemungkinan terburuk, dan saya yakin juga Coach Bojan sudah menyiapkan itu. Dan ini waktu sedikit ini dia maksimalkan untuk itu. Hal-hal terburuk itu pasti sudah diantisipasi. Iya, dan itu yang masalah penalti, memang jangankan tadi kan Pak Adi bilang ya, Maruman TV gitu, karena kitanya sendiri juga nggak sanggup kan gitu kan. Jadi kita berdoa, ya Allah jangan sampai, yang penting mah menang, lolos ke final gitu kan. Tadi Kang Aun juga bilang kalau main bagus belum tentu hasilnya juga baik ya. Betul, yang penting mainnya kumaha caranya menang eta gitu kan. Efektif. Win at all cost. Kalau kita bahas di pertandingan sebelumnya, pada saat leg yang pertama kita juga sempat bahas di podcast yang sebelumnya juga. Memang ada pemain-pemain yang punya peran cukup vital. Semua memang punya peranannya masing-masing, punya role-nya masing-masing lah ya setiap pemain. Tapi kan kemarin ini kita sempat mention ada Do dan juga Bow. Nah harapannya mungkin kalau misalnya untuk leg kedua nanti dari dua pemain yang kemarin ini tampil cukup baik. Ya, kalau untuk mengomentari kedua pemain tersebut, saya berharap sih konsistensi mereka tetap bisa dipertahankan ya. Apalagi selain bisa dipertahankan, mungkin bisa lebih ditingkatkan karena ini bermain di kandang sendiri kan. Peran Dado yang selama ini juga cukup sentral, cukup vital, dan juga peran Febri yang tidak ada capeknya, dengan tenaganya, bagaimana dia bertahannya juga cukup baik, menyerangnya juga tidak kalah sempurna. Mudah-mudahan lah besok Febri bisa memberikan memberikan perbedaan apakah yang selama ini juga dia belum mencetak gol lagi terakhir lawan Persita. Mudah-mudahan di pertandingan besok dia bisa mencetak gol dan membuat namanya juga kembali diperhitungkan. Karena saya tahu kualitas pemain tersebut, dia punya kualitas yang di atas rata-rata, dan harapan ketika dia sudah bisa mencetak gol, beban dia yang selama ini sempat terpinggirkan, dia bisa lebih pas lagi ya, lebih terbuka lagi mainnya, lebih ringan lagi lah. Plong gitu ya? Iya, biasanya gitu. Kalau udah lama nggak cetak gol, sekalinya cetak gol udah selesai semuanya. Selesai ya, karena ada yang tadinya kayak hese gitu ya, akhirnya udah satu bak gitu kan, udah selesai. Nah, Kang Aun? Saya sih ngerasa kalau udah di fase krusial tuh pemain defense akan punya peranan penting lah gitu. Pemain defense udah ya gelandang nomor 6, back 4, kiper gitu. Itu akan memegang peranan penting banget karena ketika para pemain di defense area ini
mainnya bikin nyaman gitu ya. Maksudnya ketika Nick, Alberto, Hen, Rezaldi, Kevin dan juga Dado kemudian bisa melindungi gawangnya Persib dengan baik, itu kan akan bikin pede pemain penyerang depan. Jadinya ya udah penyerang depannya akan jauh lebih eksplosif karena tahu wah urusan belakang mah udah ada yang ngurusin. Jadinya kan itu masalah trust dan kepercayaan juga. Makanya saya rasa selain Dado mungkin kayak duet back kita gitu ya, kayak Nick Kuipers dan juga Alberto ini akan juga megang peranan penting juga karena pasti ketika misalnya let's say kita unggul, Bali kan akan pengen berusaha nyamain kedudukan, itu pasti nyerangnya akan lebih bombardir lagi. Makanya saya rasa juga pemain defense akan megang peranan penting gitu. Oke. Karena memang pasti mereka juga kan berjuang, kita juga berjuang gitu kan ya. Dan tadi kalau misalnya masalah ya udah bisa melindungi gitu kan ya. Jadi biar yang di depannya juga mungkin reg-reg. Nah, betul. Reg-reg gitu. Kemudian kan kata yang di belakang teh wios ku kami. Ayah kami wios kalemu ku kami cenah gitu kan. So kayak itu fokus nyerang. Kemudian kan gitu kan. Ada kareg-regan sendiri mungkin kan itu. Tapi itu ngaruh nggak sih Abo kalau dari sisi pemain gitu ya? Ketika kipernya, backnya gitu kan ya punya kayak apa ya, mungkin memberikan rasa regret itu ngaruh nggak ke seorang striker? Ngaruh banget. Kadang-kadang seorang striker itu ketika melihat komposisi yang turun, misalkan 4 center back-nya, 2 center back-nya ini, 2 wing back-nya ini, kita di depan itu biasanya lebih enak bekerja. Tidak terlalu memikirkan bagaimana nanti ketika kita betul-betul lagi diserang. Kalau kita rada kurang trust, wah itu biasanya agak sedikit masalah juga dengan produktivitas kita di depan. Tapi ya itu sepak bola adalah kolektivitas tim. Ketika satu sama lain saling percaya, saya pikir chemistry-nya itu akan mudah terbangun. Dan itu terbukti di leg yang pertama kemarin ya, kalau kita lihat memang mainnya tim banget gitu kan, kelihatan juga benar-benar bersatu dari satu pemain ke satu pemain itu memang saling percaya dan akhirnya kan hasilnya juga kita lihat itu adalah hasil yang terbaik dari memang yang bisa kita dapatkan di Bali walaupun secara rekor nih Kang Ahun ini memang masih memperpanjang rekor kita yang belum kembali menang dari Bali. Tapi kan besok pasti menang loh. Amin. Kan selalu ada yang pertama kan ya kan? Iya, selalu ada yang pertama. Nah, jadi kan memang memperpanjang kemarin rekor belum pernah menang dari Bali. Tapi kan kita harapannya kita pasti akan bisa mengalahkan Bali gitu. Apakah itu juga menjadi sebuah tanda kutip beban nggak kalau menurut Kang Aun? Ada sih apa ya itu namanya kayak mengganggu pikiran gitu kan? Psikis mental ya. Psikis mental. Itu pastilah, maksudnya bebannya kan nambah ya. Udah mah harus menang karena harus lolos. Udah mah beban juga karena penonton. Belum pernah menang lawan Bali, penonton juga. Saya rasa beban buat pemain mah pasti berat lah gitu. Cuman memang yang bisa dilakukan adalah ya justru nggak mikirin beban tersebut ketika bertanding mah ya gitu, fokus aja sama pertandingan. Yang bisa pemain lakukan justru emang bukan mikirin beban-beban tersebut, tapi ya udah maksimal di lapangan, maksimal ketika persiapan gitu. Karena kalau misalnya dipikirin tentu akan jadi berat juga lah untuk ekspektasi. Pasti kerasa sama mereka juga, sama pemain tuh ekspektasi Bobotoh, ngelihat bagaimana Bobotoh waktu pas mereka berangkat diiringin. Pas pulang juga disambut juga, nanti juga mungkin ketika berangkat ke Jalak juga diiringin juga gitu, apalagi sepanjang jalan juga mungkin banyak yang mengiringi. Saya rasa ekspektasinya itu besar dan saya yakin pemain itu semua juga sadar terhadap ekspektasi tersebut. Nah itu kan bukan ekspektasi yang tiba-tiba muncul, tapi dari zaman Kang Abo udah ada, dari zaman dulu juga udah ada. Jadi ya sebenarnya makanya yang paling penting justru buat pemain adalah mereka ya udah fokus sama pekerjaan mereka gitu. Supporter tugasnya supporting, mereka sebagai pemain ya udah menyelesaikan pekerjaan mereka di lapangan gitu. Nah dulu mungkin zaman Abo masih aktif bermain baik di timnas maupun di Persib, ketika melawan lawan yang berat gitu ya, tensi tinggi, terutama mungkin big match Persija dulu, itu apa sih yang dirasakan gitu ketika dari tunnel masuk ke dalam lapangan itu melihat tribun penuh dan kita tuntutan harus menang itu seperti apa sih yang dirasakan oleh Abo sendiri? Iya, kuncinya jangan melihat ke belakang sih.
Karena pertandingan yang sungguhnya ada di depan mata kita. Contoh kejadian yang sekarang, berbicara masalah head to head sebelumnya, kita belum pernah menang gitu kan. Saya pikir itu juga tidak menjadi acuan bahwa kemampuan tim Persib itu hanya selalu bisa bermain imbang. Yang mungkin akan saya harapkan dan saya tekankan, biarkanlah si rekor tersebut itu udah menjauh aja. Karena saya ingin membuat rekor baru di sini. Gitu. Karena kan kita memikirkan yang ke belakang, belum tentu juga merubah hasil yang sudah terjadi gitu kan. Udah close aja. Close yang itu mending menatap yang sebetulnya ini di depan mata, karena kan ini betul-betul prestis banget kan. Kalau yang kemarin masih reguler, kalau ini Championship Series, judulnya beda. Jadi buatlah sejarah tersebut bahwa Persib yang selama ini belum pernah menang, besok bisa membuat kejutan dan akhirnya bisa lolos ke babak final. Jadilah pelaku sejarah berarti gitu ya. Karena kalau kita flashback 2014 juga pada saat itu perjalanannya kan nggak mudah ya. Di semifinal kita ketemu sama Arema yang lagi bagus-bagusnya dengan materi pemain yang sangat luar biasa, itu kayak lagi bintang-bintangnya ada di sana nggak sih gitu. Masih ada Kurnia Mega, masih ada Bustomi waktu itu ya. Terus udah gitu kita juga dengan rekor yang kurang baik sebenarnya pada saat lawan Arema ya, kalau nggak salah. Bener nggak sih Kang Aul? Agak sering susah kan lawan Arema sebenarnya. Gak gampang lah gitu. Jadi emang situasinya mungkin mirip ya, dan yang harus dilakukan dan juga dilakukan sama tim waktu itu juga kan ya udah ya tempur aja kan. Ya gak mikirin apakah rekor lawan sulit gitu, apakah soal Persib itu susah gitu golin ke gawang Arema dan lain-lain gitu kan. Bukan itu yang harus dipikirin, tapi gimana di hari itu, di pertandingan itu, di jam itu ya udah fokus sama pertandingan tersebut. Karena kalau misalnya jadi kepikiran yang lain, ya tentu jadinya kan ya jadi malaweng lah istilahnya, tiba-tiba kepikiran let's say kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ya jadi susah juga buat mainnya gitu. Jadi rungsing nggak sih rungsing, gitu kan? exactly. Kalau mikirin, makanya tadi kata Albo kan jangan lihat yang ke belakang, lihatlah ke depan gitu kan. Itu juga berlaku untuk hal apapun. Betul sekali. Bukan cuma dalam sebuah pertandingan. Ya, setuju nggak sih? Karena kalau lihat ke belakang kan rame supporter pasti, waduh, bakal kepikiran. Nah, lihat mah di lapangan, lihat teman, lihat lawan ya. Fokus lah pokoknya Maya, fokus, menjaga fokus itu penting banget. Apalagi ini adalah laga yang paling penting juga buat kita, maju apa enggak nih ke final gitu. Pak Adi mungkin mau melanjutkan. Gini, pertandingan kemarin mungkin saya lihat adalah mungkin figur seorang Ciro ya. Di pertandingan kemarin itu kurang terlihat saya lihat. Nah, apakah nanti bermain di Bandung akan menjadi motivasi tambahan bagi Ciro dan dia akan bisa mengubah permainan dan menjadi salah satu penentu? Itu menurut Abo dan juga Kang Aul seperti apa sih? Iya, setiap pemain itu bisa mengalami top perform atau memang under perform. Ya, yang terlihat kemarin ketika Ciro bermain, saya tidak mengatakan bahwa Ciro under perform. Tetapi kadang-kadang kemampuan dia, cara bermain dia itu sudah bisa diantisipasi sama lawan. Nah, secara kecerdikan apa yang harus dilakukan Ciro, dia harus bisa merubah bagaimana cara dia bermain. Tetapi kan ya dengan aksi running with the ball-nya udah sulit untuk dihentikan kan selama ini. Di pertandingan besok, saya berharap dia tetap bermain seperti yang kemarin sih. Karena saya yakin tim Bali sendiri akan merubah taktik. Ya kan, tahu sendiri akan merubah taktik dengan ketidakhadirannya Jajang Mulyana. Itu akan membuat angin segar sebetulnya buat tim Persib sendiri. Bagaimana sih sebetulnya yang tepat untuk bisa memposisikan Ciro ada di entah jadi switch position sama Febri atau seperti apa, kita nggak tahu. Itu secara teknisnya Bojan yang lebih tahu. Mungkin menurut Kang Aul sendiri seperti apa? Saya sih ngerasa kan sebenarnya enaknya ketika Ciro Alves duet dengan David itu dua-duanya bisa saling berperan. Ada yang bisa jadi finisher, ada yang bisa jadi supporting. Ya, Kang Abo juga ngalamin duet bareng Ilham Jayakusuma sama Beka Menga, kan itu bisa saling gitu. Dan kalau di pertandingan kemarin saya rasa emang Ciro tuh lagi kebetulan lagi nge-service David gitu, lebih banyak nge-serve David. Tapi juga kita bisa lihat di banyak pertandingan lain kan juga David yang ngasih umpan ke Ciro. Makanya di pertandingan kemarin memang mungkin situasinya adalah betul Ciro juga udah main
cukup lama di Indonesia, tentu tim lawan tuh udah tahu nih dia tuh gimana cara mainnya, geraknya dia kemana, kecenderungannya seperti apa. Dan main di Bandung kita juga lihat sepanjang musim ini dia udah 14 gol. Pemain yang paling mungkin ngejar David da Silva, mendekati Ciro kan. Jadi makanya ya sebenarnya apa yang terjadi di Bali ya ada banyak faktornya, dan tentu dia pun sebagai pemain tentu pengen memperbaiki dan akan menampilkan yang lebih baik di Bandung gitu. Ada gini ya, ada sedikit flashback ya. Waktu ketika kita duet sama Ilham. Biasanya seorang striker itu harus satu sama lain itu memang harus ada yang mengalah. Dalam artian mengalah dalam hal positif. Kenapa? Saya melihat waktu itu kita punya situasi yang sama, punya peluang pun sebetulnya bisa dikatakan lebih besar Ilham. Nah, harus ada kebesaran hati dari seorang striker yang satunya untuk menjadi penyuplai. Karena kita berbicara masalah teamworknya. Nah, di situ waktu itu kenapa Ilham bisa jadi top skor 2 kali? Karena peluang tersebut dia dapatkan. Dan saya pun harus bisa menerima jadi penyuplai buat Ilham. Dan yang sekarang terjadi, saya melihat kedua pemain ini seperti itu. Akhirnya terlihat dari kacamata para penonton yang selama ini melihat aksi kedua pemain tersebut bahwa tidak ada sedikit pun persaingan di antara mereka. Betul setuju. Iya kan? Yang terjadi adalah bagaimana mereka itu saling support satu sama lain. Dan hari ini mungkin di kompetisi sebelumnya David hampir mendekati menjadi top skor, ya kan? Di kompetisi tahun ini adalah top skor miliknya David. Karena apa? Ya, Ciro pun sangat paham gitu bahwa tugasnya dia itu, saya 2 musim ini walaupun saya bisa dikatakan tetap produktif, tetapi peluang yang lebih besar itu ada di diri David. Dan terlihat sekali, tidak ada pun sedikit perselisihan di antara mereka. Saling komunikasi ya. Dan itu yang menjadi kekuatan Persib yang sebetulnya kan. Betul. Mungkin saya ngelihatnya mungkin sama Kang Alun seperti Andika Dwight York ya. Di era-era Iya betul. Dan itu betul sekali. terus ya. Saling mengisi. Contohnya MU terus ya. Kenapa sih? Nggak tahu Adi nama MU di posisi berapa? Iya makanya. Paling tinggi tapi dibalikin gitu. Aduh habis ini saya menangis aja. Tapi berarti apa yang disampaikan sama Abo bahwa ini kan saling melengkapi menjadi modal yang sangat baik untuk Persib. Karena memang tidak ada ego dari masing-masing pemain ya. Ini yang ada untuk tim gitu kan. Dan terlihat memang akhirnya sekarang 27 gol ya? 27 gol. 27. Kan nggak usah David ini top skor era Liga 1 kan? Iya. Era, Dan memang udah tidak ada saingannya lagi. Gitu. Dan kemenangan Persib, kalau boleh jujur, bisa dikatakan peran kedua pemain tersebut itu memang betul-betul sangat signifikan gitu. Betul. Banyak sekali di momen-momen krusial ketika para pemain sudah buntu mencetak gol, mereka bisa ya menunjukkan kembali bahwa mereka bisa menjadi penyelamat. Karena selalu saya rasain dua-duanya ini selalu punya cara buat ngebongkar lini pertahanan lawan gitu. Kayak Ciro dengan aksinya dia. David tuh kan kadang ya tadi seperti yang dulunya saya bilang, kadang dia menit 85 menit mainnya gak dapat peluang, itu kekunci terus sama lawan, menit 86 digolin gitu. Iya. Ketika udah semua orang udah pada keheula, can ngabuskeun itu. Saya yakin waktu di game pertama lawan Bali itu banyak orang kesel kan, gara-gara penaltinya gagal. Tapi kan David akhirnya membuktikan dengan rasanya golnya juga luar biasa. Dia bisa nyundul. Sulit banget itu dengan situasi dikepung pemain lawan. Makanya memang ini juga yang pasti saya yakin akan jadi bahan buat Bali juga untuk bersiap gitu. Karena menghentikan David itu kan gak gampang lah gitu. Terutama di era di musim ini ketika dia performanya luar biasa gitu. Makanya juga ya saya rasa kunci Persib untuk bisa lolos ke babak berikutnya juga David juga gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya David itu tinggal nunggu meledaknya aja kapan. Betul gitu ya. sekali. Dapat momennya aja kapan gitu kan. Karena kalau striker itu kan nunggu emang ada peluang, nunggu umpannya, nunggu momentum juga, tinggal boom meledak gitu nggak sih? Dan satu lagi. Apa? Positioning. Oh iya, positioning. Gitu. Jadi gini, ada tipe pemain yang nunggu momentumnya datang. Nah kebetulan yang saya lihat, kalau David sama Ciro ini bisa bikin momentumnya gitu. Create jadi bisa ya. Bisa creating momentumnya. Kalau pemain lain tuh nunggu kumaha carana momentumnya datang ke orang gitu.
kalau yang saya lihat sepanjang musim ini setidaknya gitu ya, terbukti dengan gol keduanya gitu. Keduanya itu bisa bikin momentumnya itu. Kejadian ya paling terbaru ya lawan Bali juga gitu. Itu kan kita nggak yakin kalau kita bakal nyamain kedudukan. Tapi ternyata kan bisa nyamain kedudukan dalam situasi sulit itu gitu. Makanya saya rasa ini juga yang akan jadi penentu ya, mungkin bisa jadi kedua pemain ini juga. Kedua pemain ini, Pak Adi tanpa mengecilkan peran pemain yang lain. Nah, dengan tensi panas yang akan disediakan besok, seberapa besar sih potensi faktor non teknis yang terjadi di lapangan dari kedua belah tim gitu? Mungkin ya kita tahu Bali United permainan seperti apa. Nah, mungkin yang kita harapkan kan pemain itu tidak terpancing. Nah, mungkin dari Abo atau Kang Aun seperti apa sih tentang non teknis tersebut? Kalau dari kacamata Abo ya, kalau melihat di pertandingan dengan tensi yang cukup tinggi, sepertinya hal-hal lain yang memang harus diperhatikan, yang harus diantisipasi itu kita bisa melihat video-video sebelumnya. Oke, dan itu harus menjadi menjadi pembelajaran ya. Mereka akan melakukan ini tuh gini di pertandingan sebelumnya juga, di kompetisi sebelumnya seperti ini, dan itu yang akhirnya membuat konsentrasi kita sedikit buyar biasanya ya. Saya tidak harus sebutkan apa yang sering mereka lakukan, tetapi dan saya yakin juga pelatih juga sudah mengantisipasi itu. Nah, harapan-harapan seperti itu jangan terpengaruh ya di leg kedua ini. Jangan terpancing juga jangan terpancing, tetap main fokusnya bagaimana caranya supaya Boboto itu berpesta. Selesai. Mungkin dari Kang Aun sendiri? Sama, jadi pada akhirnya tuh gini, betul ada hal-hal selain hal teknikal gitu ya yang terjadi di pertandingan, tapi kalau dari segi tim, dari segi pemain justru harus fokusnya ya udah sama bagaimana memberikan terbaik di lapangan aja dulu gitu. Hal-hal lain mah ya itu kan di luar kuasa pemain juga. Di luar kuasa kita sebagai supporter itu kan udah beyond lah ya istilahnya. Let's say kecenderungan pemain lawan seperti apa, terus misalnya taktik yang akan dibuat psikologis gitu ya. Hal psikologis mah ya bukan sesuatu yang gimana banget sebenarnya. Ketika pemainnya fokus terhadap pertandingan, mau lawan mancing kayak gimana pun nggak akan jadi masalah gitu. Kalau misalnya kepancing berarti kan kita tahu nggak fokus gitu. Kalau udah fokus mah mau diapain kayak, mau diomongin kayak, lempeng aja ya? Ya lempeng aja, karena fokusnya nyelesain pertandingan gitu. Mau kaganggu lah. Nah, mau kaganggu. Gitu kan. Ditambah kan nanti ada ya VAR lagi kan ya. Maksudnya itu pun akan berpengaruh kepada pertandingan juga kan. Semoga aja ya memang pertandingan berjalan dengan sehat dan juga sesuai apa yang kita harapkan, mungkin seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir nih, karena kita juga kan harus siap-siap nih untuk pertandingan besok. Oh iya betul. Ya kan? Nah, itu. Tidak tidur terlalu malam. Tidak. Jangan makan jeroan. Lah, kolesterol kalau itu ya. Nanti karena kalau misalnya kolesterol kambuh, nggak pol di stadionnya teh, gitu kan ya. Wah pahibut weh, ngeri, cenah nyeri, iya kumaha cenah. Yang terakhir, kenapa? Jadi lapar ya? Yang terakhir nih, mungkin Pak Adi masih ada pertanyaan atau kita akan langsung aja nih apa yang pengen disampaikan sama Abo dan juga Kang Aun untuk semuanya ya, untuk pemain, lalu juga untuk Bobotoh juga, kita gitu. Silakan Kang Aun. Iya. Kalau untuk pemain ya play like you mean it aja lah. Maksudnya kalau emang pengen memberikan yang terbaik untuk Bobotoh, untuk publik Jawa Barat ya buktikan di lapangan gitu. Kalau memang buktikan, karena yang bisa dilakukan kan itu. Sementara untuk supporter, untuk semua elemen yang lain ya yang bisa dilakukan tentu mendukung tim Persib sebaik-baiknya dengan dukungan yang suportif, ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Udah di level tahapan berserah mungkin kali ya, maksudnya ya udah emang udah bukan di supporter tugasnya melakukan tugasnya, pemain melakukan tugasnya, pelatih melakukan tugasnya, kitman melakukan tugasnya, manajemen melakukan tugasnya, jadi ya udah semua mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Dan ya buat pemain lagi-lagi ya play like you mean it lah. Kita siap untuk menang tapi juga harus siap untuk kalah. Ya. Itu jangan sampai dilupakan, betul. Jadi ya kita siap untuk menang, ketika kalah ya udah berarti
angkat topi untuk pemenang. Ketika kita menang juga jangan jadi berlebihan karena masih ada partai final. Betul, Ya. itu yang lebih Pada saya menentukan. demikian. Let's go! Nah, Abo. Kalau dari kacamata saya ya, ketika pertandingan besok, saya berharap Persib, khususnya para staf pelatih, pemain, mereka satu suara lah ya. Dengan tujuan jangan terbebani dengan harus bermainnya lepas, bermain sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki, bermain dengan sesuai strategi yang sudah diarahkan. Anggap aja pertandingan besok itu seperti kita pertandingan sebelumnya yang hanya memperebutkan 3 poin. Oke, jadi kuncinya jangan terbebani. Mudah-mudahan para pemain bisa mengaplikasikan itu di lapangan, dan saya yakin juga di pertandingan besok ketika pemain sudah bisa keluar dari hal-hal seperti itu, kita tinggal menunggu pestanya aja. Amin. Oke, kalau begitu kita berempat ini harus pamit juga karena sekali lagi kita mau persiapan untuk pertandingan semifinal leg kedua. Kita doa sama-sama gitu kan. Kita menjalankan role-nya masing-masing, pemain berjuang, pelatih juga menyiapkan segala macam strategi apapun itu, dan kita sebagai para penonton pasti juga mendukung dengan cara apapun tapi yang positif untuk kebaikan tim Persib Bandung. Begitu ya. Nah, harapannya memang hasilnya nanti mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Itu setuju? Setuju. Kalau gitu, saya Ninit Kaluna pamit. Saya di Pratama pamit juga. Kang Aun, Caun Rahman pamit. Abo, Saya Jayana Arif juga ikut pamit. ikut pamit. Pertanyaan untuk Abo terakhir nih, closing, bener-bener closing. Tanggal 18 itu jadi komentator atau mau nonton ke stadion? Saya ke stadion. Ke stadion. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Berempat pamit. Sampai jumpa di stadion. Ingat, tuntaskan Di Bandung, dan birukan. SJH. Oke, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib! Tos. Sip. Tos dong, kan kita ini. Semangat.